Kalimbotri atau Sungai Botri yang ada di Kabupaten Kendal adalah sungai yang cukup besar yang juga merupakan sungai terpanjang di Kendal. Baru saja kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, yaitu jebolnya tanggul di Kecamatan Patebon yang menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat di Kecamatan Patebon dan sekitarnya. Kalau kita lihat dari satelit, dari Google Earth, kita akan tahu apa saja yang ada di sekitar Das Botri ini. Kenapa sungai sebesar ini tidak mampu menampung debit air yang diturunkan nggak ada sehari, hanya beberapa jam saja hujan deras, tapi sungai sebesar ini tidak mampu menampung air hujannya. Apakah alamnya ada yang salah? Coba mari kita telusuri dari hilir ke hulu. Ini kita masih berada di Kecamatan Pegandon, bersebelahan dengan Kecamatan Gemuh. Jadi kita ada di sekitar pemukiman. Kanan kiri Kalimbotri ini merupakan sawah dan ladang. Jadi memang di titik ini tidak cukup resapan. Kalau dari kacamata awam, mungkin di sini tidak ada daya serapnya. Jadi air dari pemukiman akan semuanya terbawa masuk ke Kalimbotri. Sedikit naik di atas Juwiro, kita akan mendapati vegetasi yang masih hijau. Namun kita naik sedikit, ada beberapa bukit yang ternyata tidak ada tanamannya. Entah ini kawasan hutan atau sawah ladang, saya kurang tahu. Tapi yang jelas, bukit-bukit di Das Botri ini tidak terlihat ada tanaman yang bisa digunakan sebagai area resapan air hujan ketika terjadi hujan lebat. Kawasan hutan ini bisa kita ibaratkan seperti spons yang bisa menyerap air. Nah, apabila tidak terdapat spons dalam area ini, maka air itu akan langsung mengalir ke sungai ketika hujan. Semakin ke atas, kita ke Kali Penggung. Nah, kita sudah menemukan beberapa sub pendukung badan utama Kalimbotri. Ini sub yang dari Desa Cacaban, Kecamatan Singorojo. Kita cek di sekitar sub Das Botri ini. Kondisi vegetasinya juga kalau dilihat mungkin ini hutan ya, tapi ternyata hutannya kondisinya seperti ini. Jadi masih ada sawah juga. Di hutan itu kalau ada petak-petak mungkin itu adalah tanaman jagung. Jadi ladang jagung di sini cukup masif, entah ini kawasan hutan atau ladang milik penduduk, tapi memang kondisi vegetasi di sini tidak terlihat rapat, masih banyak yang bolong-bolong. Ini perbukitan, otomatis lumpur-lumpur ini akan terbawa ke sungai ketika terjadi hujan lebat. Kita ambil contoh area ini. Di area ini tidak terlihat ada tanaman besar, jadi boleh dikatakan daya serap di area sini sangat buruk. Lalu coba kita lihat dari agak jauh. Ini merupakan perbukitan. Air-air yang ada di bukit ini otomatis semuanya akan turun ke sungai beserta lumpur-lumpurnya. Akhirnya menjadi sedimentasi yang membuat Kalimbotri di daerah hilir menjadi dangkal. Dan semakin kita lihat lebih luas, ini area hutan sudah tidak terlihat adanya tanaman-tanaman besar. Hutan jati di sini tidak terlihat sebagai hutan jati, lebih terlihat sebagai ladang jagung. Jika ladang jagung tentu saja tidak bisa berfungsi maksimal sebagai penangkap air hujan, karena ini merupakan area hulu. Jadi seharusnya di sini ada kawasan seperti ini. Jadi tanaman yang padat yang digunakan untuk menangkap air hujan ketika terjadi hujan deras. Nah, di sini hutan itu ada petak-petaknya. Kemungkinan ini adalah ladang jagung. Jadi entah ini hutan atau entah ladang kepemilikan penduduk. Tapi kalau kita perhatikan, saat musim tanam mungkin terlihat hijau. Entah kalau pas musim panen ataupun sudah tidak ditanami jagung, mungkin akan lebih jelas terlihat kecoklatan. Kita turun ke badan utama Kalimbotri sambil kita menjelajah lewat udara. Ini sepertinya ini masuk di daerah Taruman. Nah, kita lihat dari atas, ini banyak sekali perbukitan
yang menjadi ladang jagung. Karena hasil panen jagung di Kabupaten Kendal ini termasuk cukup besar, jadi area-area inilah yang mendukung produktivitas jagung. Kita kembali ke badan utama. Ini kanan kiri dari Kali Budri ini sudah padat dengan tanaman hortikultura. Entah ini kawasan hutan atau ini memang dari dulu merupakan ladang jagung, saya tidak mengerti. Tapi yang jelas di kawasan ini tidak ada cukup area resapan untuk menangkap air. Kita masuk ke jembatan Singorojo. Nah, di sini masih ada kawasan yang hijau. Di atas Singorojo ini masih terdapat tanaman yang cukup padat di bawah Jomblang sampai ke bawah Ngalian. Tapi kalau kita lihat ke sebelah kanannya, ini memang banyak yang dibuka ladang. Kalau di sebelah kiri ini memang cukup padat tanamannya. Kita naik ke kali, ini ada pertigaan Kali Kembanyuringin sama ke Kali Putih dan Kali Lutut. Kita naik dulu ke Kali Lutut. Kali Lutut ini hulunya yaitu di hutan Kemuning dan sekitarnya. Terus kita mengarah ke Kali Pupu yang kiri. Ini hulunya berada di Kecamatan Candiroto, Tretep, dan Wonoboyo. Vegetasi di area ini dominannya adalah tanaman kopi atau tanaman kebun, jadi masih cukup punya fungsi pengikat tanah dan boleh dikatakan bisa menyerap air hujan ketika terjadi hujan deras. Namun apabila kita naik ke atas, ternyata di atas itu di kawasan Tretep, Wonoboyo, Kejajar, itu semuanya adalah ladang. Area ini didominasi tanaman hortikultura, yaitu antara lain jagung, kentang, tembakau, dan sayur mayur. Kita naik ke kawasan lindung yang ada di hutan Gunung Prau. Di puncaknya ini areanya cukup bisa kita lihat dengan jelas, tidak ada tanaman besar di kawasan puncak gunung. Jadi fungsi dari puncak Gunung Prau ini kurang maksimal. Setelah kita tahu kondisi di hulu Kali Budri, maka kita akan memaklumi bahwasanya peningkatan debit di Sungai Budri yang cukup cepat bukan tanpa alasan, sebab kawasan hulu yang begitu luasnya menyebabkan Kali Budri ini harus menampung air yang begitu banyak jika terjadi hujan di banyak wilayah di atas. Sedimentasi yang terjadi menyebabkan Kali Budri ini menjadi dangkal, sehingga air yang ada di sungai ini meluap bahkan hingga melebihi ketinggian tanggul. Maka dari itu, dengan apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini, kita perlu introspeksi bersama bahwasanya apakah ada yang salah dengan alam di sekitar kita. Jika memang ada yang salah, apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita akan tetap membiarkan saja sehingga kejadian-kejadian yang kita alami ini juga akan menimpa anak cucu kita kelak, atau kita akan mulai berbenah? Jika kita mau mulai berbenah, dari mana kita bisa berbenah? Mari kita bergandeng tangan, kita bersama-sama perbaiki apa yang sudah kita rusak, apa yang sudah kita lakukan sebagai manusia yang tidak bisa menjaga amanah titipan untuk anak cucu kita kelak. Semoga ini menjadi pelajaran kita bersama, dan semoga masa depan akan menjadi lebih baik dan anak cucu kita tidak mengalami kejadian-kejadian buruk yang kita alami saat ini.